menentukan keputusan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini Kisah para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 26 juga terjadi pemilihan secara demokrasi, tidak dipaksakan kehendak, tapi dalam sebuah kebersamaan untuk menggantikan Yudas di dalam bilangan para rasul, di mana nama-nama itu ditulis lalu diisi dalam bejana. Lalu dia di sini mau katakan kepada kita bahwa dalam pelaksanaan demokrasi yang dilakukan dalam jemaat mula-mula itu juga ada dalam tuntunan Roh Kudus. Artinya dalam sebuah kebersamaan di dalam mengambil sebuah keputusan. Hari ini Rabu 1 Oktober kita akan melaksanakan pepecah yang pertama. Untuk sama-sama kita boleh mendengar pertanggungjawaban. Sekaligus kita juga akan memimpin pemimpin yang baru, pemimpin yang baru. Kalau memang pemilihan ini mau berjalan secara demokratis sesuai dengan kita, ada 5 hal yang penting kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama itu harus mengutamakan kebersamaan. Kebersamaan itu penting supaya hak semua orang itu dapat dilaksanakan. Kita tidak boleh memilih berdasarkan kepentingan atau ego kita. Sebab kata demokrasi adalah keputusan yang dibuat bukan saja sebagai seorang pemimpin, melainkan secara bersama-sama dengan orang yang dipimpin. Kalau demokrasi ini mau berjalan, hak pemilihan hari ini ada di tangan Bapak Ibu, bukan pengurus. Kalau kita berdasarkan Alkitab. Yang kedua, hari ini juga kita memilih orang yang punya visi dan misi. Yang jelas dan punya target. Api ini mau dibawa kemana? Apakah dia tetap menyala? Atau dia suram? Atau dia mati? Di samping itu juga selain memiliki visi dan misi, tapi dia juga punya program kerja yang jelas sesuai dengan kondisi dan keadaan kita yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Yang berikut, kita tidak akan memilih pemimpin titipan, karena itu melukai demokrasi Bapak Ibu. Sekali lagi kita tidak memilih pemimpin
Kalau kita mau memajukan asosiasi ini, kita tidak memilih pemimpin yang diskriminatif, tapi pemimpin yang mau bekerja sama. Bapak Ibu semua layak. Yang terakhir, seperti Bapak Cantik, bisa perlu satu ayat ketiga benar-benar. Masing-masing punya suara. Maka suara itu dipimpin oleh Roh Kudus. Baik kepemimpinan yang kita pilih akan berjalan dengan baik. Karena Alkitab sudah menceritakan kepada kita bagaimana demokrasi yang baik itu yang Allah telah perkenankan. Sejak Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan iman. Kita akan mengaku pengakuan iman Rasul secara bersama-sama. Dan setelah itu kita menyanyi bersama-sama. Dari nyanyian Kidung Jemaat 457. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Kristus Tuhan yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang Tuhan tiap jam memerlukan. Itu Jumat 457. Karena itu kita persiapkan ini Jumat nomor 299. Bersyukurlah kepada Tuhan dan nyatakanlah ungkapan syukur sebagai persembahan bagi Tuhan. Nyanyian 299 kita menyanyi ulang-ulang untuk kita memberikan persembahan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik.
menentukan. Yang boleh mengajak kepada kami semua untuk kami hidup menurut maksud dan kehendak. Secara khusus pepecat yang hari ini kami lakukan harus berdasarkan demokrasi yang telah Allah tunjukkan. Dengan demikian, segala proses pemilihan ini berjalan dengan baik karena tuntunan Roh Kudus. Tuhan buka hati dan pikiran kami semua, baik sebagai PPD, tapi juga sebagai DPC. Kami semua ada dalam proses kepecat yang pertama ini, dalam rangka untuk mengakhiri tugas pekerjaan pelayanan 2020-2025 sekaligus pemilihan. Biarlah semua suara hati akan berjalan berdasarkan roh dan hikmat yang Tuhan boleh berikan bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh pepecat kami di hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami. Kalau khusus memberkati pemerintah Kabupaten Maluku Selatan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda yang sementara melakukan tugas demi dan untuk kepentingan Kabupaten Maluku Selatan ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh pimpin dan tuntun. Tuhan memberkati buat asisten tiket yang boleh hadir di hari ini. Memberkati seluruh kehidupan pekerjaan keluarga yang dimiliki dalam hidup. Semua yang boleh hadir Tuhan, yang boleh memenuhi undangan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh memberkati mereka semua bersama dengan seisi keluarga yang kami miliki. Kami semua yang boleh hadir sebagai pengurus, sebagai anggota, di mana jemaat yang kami tinggalkan, keluarga yang kami tinggalkan, kami berdoa di dalam nama Bapa dan Putra. Tuhan boleh menyertai dan memberkati semua yang boleh terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini Tuhan. Yang kami sebutkan satu persatu, Tuhan boleh memberkati. Secara khusus jemaat Getsemani Sidomulyo ini, mulai dari pimpinan, seluruh majelis, dan seluruh warga jemaat yang boleh mempersilakan kami boleh mempergunakan tempat ini. Tuhan boleh memberkati mereka. Terima kasih. Kami boleh memberi daripada yang ada pada kami. Biarlah seluruh persembahan kami ini untuk pemulihan dan puji nama. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyi dari itu jemaat nomor 410.
pada ayatnya yang pertama, tanah ini hatiku Tuhan memimpin langkah. Asosiasi Pendeta Indonesia Manokwari Selatan masuklah pemecah saat ini dengan kuasa dan damai. Terimalah berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Gimana kita selesai, Bapak Ibu akan duduk kembali. Silakan. Jalan sih ya.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta Pati yang telah memimpin kita dalam ibadah pembukaan Konferjam API Kabupaten Manokwari Selatan. Sekali lagi saya sapa. Shalom. Ada sukacita? Coba berikan senyuman dulu. Ya, Bapak Ibu silakan pegang tangan kiri dan kanan dulu. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu resepsi pembukaan Konferjam DPC API Kabupaten Manokwari Selatan Orosbari 1 Oktober tahun 2025. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin masih dalam tetap berdiri menyanyikan lagu Mars Api. Asosiasi Pendeta Indonesia, wadah kita untuk berkumpul, bersatu memuji, bersatu bersaksi, api menjadi agen perubahan. Asosiasi Pendeta Indonesia, wadah kita untuk berkumpul,
hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pemaparan visi dan misi API. Ketua yang baru, dan nanti akan dilengkapi dengan semua pengurus-pengurus rakyat periode 2025-2030. Tuhan rahmati kami dengan hikmat dan roh. Kepala dilakukan profil organisasi keagamaan Asosiasi Pendeta Indonesia oleh Pendeta Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andus Harsanto Adi SMM MTH Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia. Tahun 2002 suasana pada waktu itu dimanfaatkan secara strategis oleh sebagian kelompok yang intoleran untuk menekan kekristenan di Indonesia, sehingga tidak sedikit rumah Tuhan dan gereja yang dirusak, dibakar, para hamba Tuhan dianiaya sampai kematian menjemput mereka. Mereka mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Beberapa tokoh Kristen mencermati, menyadari dan merasa terpanggil untuk turun tangan secara langsung dan tidak tinggal diam. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mentiri dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Pranowo bersama-sama banyak tokoh pada waktu itu mengumpulkan bersama sekitar 300 lebih sinode gereja dan organisasi Kristen dalam pertemuan dan pelayanan bersama. Akhirnya muncul gagasan utama, yaitu membangun persekutuan para pendeta, hamba Tuhan, penginjil, membangun upaya kerjasama organisasi dan bermitra dengan pemerintah Republik Indonesia. Gayung bersambut ketika pendeta Dr. Jayadi David Nugroho sebagai pendiri bersama rekan-rekan, salah satunya pendeta Yan Masengi dan Evangelis Sakarias bertemu dalam sebuah kegiatan membahas untuk mendirikan organisasi yang mampu menjawab tantangan gereja dan organisasi Kristen yang ada di Indonesia. Gagasan ini akhirnya memunculkan kehendak bersama dalam kesadaran penuh untuk mendirikan sebuah organisasi, Asosiasi Pendeta Indonesia, yang dideklarasikan 31 Oktober 2002 di Jakarta, bertempat di Sekretariat Negara Republik Indonesia. Bahwa organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia mengambil keputusan organisasi untuk tidak mencampuri urusan doktrin dan dogma yang ada di masing-masing tubuh Kristus. Kami secara organisasi meyakini bahwa setiap gereja Tuhan memiliki kebijakannya masing-masing. Kami menghargai adanya perbedaan selama masih dalam koridor Alkitab sebagai satu-satunya pedoman utama pengajaran mereka. Semua masuk dalam keselamatan bersama dengan Kristus sebagai kepala atas semua tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Kami memikirkan secara seksama dan hati-hati bagaimana gereja Tuhan dapat bekerja sama untuk membangun tubuh Kristus di seluruh Indonesia sehingga mengerjakan amanat agung. Organisasi kita taat hukum dan taat asas. Kita memahami bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Nusantara akan menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa, sehingga Asosiasi Pendeta Indonesia akan mengambil peran utama dan terdepan untuk menjadi terang bagi bangsa Indonesia di tengah kegelapan yang ada di Republik Indonesia. Visi dan misi organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia adalah sebagai wadah pendeta, kepala, penginjil, dan hamba Tuhan untuk bersama-sama membangun lebih banyak tubuh Kristus dan menyampaikan suara kebenaran. Seperti di perjanjian lama, suara kenabian yang ada di masa itu bisa menjadi jembatan utama persatuan antara raja dan nabi. Kami pun mempersiapkan hamba Tuhan untuk menjadi agen perubahan sehingga bangsa dapat maju, bahkan memberikan masukan utama kepada pemangku pemerintah Republik Indonesia. Organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia ini dibagi 3 bagian, yaitu Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang. Legalitas kita, saya katakan kita adalah organisasi resmi dari dan diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Kementerian Negeri Republik Indonesia. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita
Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hukum pada tanggal 25 Mei 2018 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga ke depan Asosiasi Pendeta Indonesia dapat bersinergi dan bekerja sama dengan siapapun sesuai dengan koridor organisasi dan menjadi agen perubahan. Saat itu Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia kita yang pertama yang tinggal di Kota Semarang masa pelayanan tahun 2002 sampai tahun 2016, yaitu Pendeta Dr. Jayadi David Nugroho. Sekarang ini beliau duduk menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pendeta Indonesia. Saat ini yang melanjutkan perjuangan beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia masa pelayanan tahun 2016 sampai tahun 2021, yaitu Pendeta Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Harsanto Adi SMM MTH. Semua organisasi tentu harus taat pada hasil Kongres kedua. Asosiasi Pendeta Indonesia berjalan dengan baik pada tahun 2011. Kongres ketiga dari Asosiasi Pendeta Indonesia berlangsung pada tahun 2016 yang dibuka langsung oleh Jenderal TNI Purnawirawan Dr. H. Wiranto SH, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia ke-6. Inilah yang kita hadapi bersama pada hari ini: revolusi mental, pengajaran yang salah, gangguan keamanan, hambatan pembangunan nasional, tantangan gereja adalah kemiskinan, serta maraknya narkoba yang menjadi pembunuh karakter bangsa. Stop kekerasan atas nama agama kita rasakan baru-baru saja terjadi di tahun 2018, yaitu di kota Surabaya, gangguan keamanan nasional khususnya untuk gereja yang dibom, dan di Kepulauan Riau di Mapolda, serta berbagai kerusakan lingkungan yang luar biasa di bangsa Indonesia. Kita harus mampu membangun budaya kepemimpinan pendeta, gembala, penginjil dan hamba Tuhan yang memiliki manajemen keuangan dan manajemen gereja yang semakin profesional ke depannya. Selamat berjuang hamba-hamba Kristus. Pakai Asosiasi Pendeta Indonesia sebagai alat Tuhan di zaman akhir ini. Gereja memanggil, organisasi memanggil, negara memanggil. Layani Indonesia dan kerjakan mandat hingga kita melihat bahwa Injil Kerajaan diberitakan sampai ujung bumi. Salam agen perubahan api sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Maranatha. Selanjutnya laporan Ketua Panitia dan ucapan selamat datang. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Pemda Manokwari Selatan yang diwakili oleh Ibu Asisten Dirjen, yang kami hormati Kapolres Manokwari Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan kampung yang pada hari ini mengambil bagian, Bapak Kepala Kampung Sidomulyo, yang kami hormati semua teman-teman DPC wilayah Manokwari Selatan. Izinkan saya untuk melaporkan keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC API wilayah Manokwari Selatan.
Terima kasih. Di awal ini saya mengatakan terima kasih kepada pemerintah wilayah Manokwari Selatan, pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan kepada kami DPC API Manokwari Selatan untuk melaksanakan beberapa program kegiatan kami di tahun 2025. Dan bantuan dari Pemda Manokwari Selatan sebesar 100 juta itu kami bagi menjadi 4 kegiatan besar. Awalnya membiayai untuk kursus guru-guru sekolah minggu, tetapi karena proposal ini terlambat, lalu kemudian kami tetap jalan melaksanakan program dengan dukungan dari semua gereja-gereja yang mengirimkan guru-guru sekolah minggu untuk dilatih. Kemudian dana ini keluar dan kami menggunakannya 75 juta untuk membiayai 2 kegiatan, yaitu seminar Asosiasi Pendeta dan juga KKR yang kami laksanakan pada bulan Agustus. Jadi itu semua dalam rangka menjelang perayaan kemerdekaan RI. Lalu kemudian pada hari ini dalam kegiatan konferensi cabang DPC API Manokwari Selatan, kami menggunakan dana sebesar 20 juta. Dari 75 juta kegiatan seminar dan KKR, kemudian 20 juta kami gunakan untuk kegiatan konferensi cabang pada hari ini dengan rincian konsumsi sebesar 10 juta rupiah, perlengkapan 1.500.000 rupiah, kesekretariatan 2 juta, acara 1.600.000, transportasi karena kami mengadakan transportasi untuk menjemput Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan sebesar 1 juta rupiah, publikasi atau spanduk sebesar 900.000 rupiah, dan total kegiatannya adalah 17 juta rupiah. 3 juta itu dialokasikan ke kegiatan yang guru-guru sekolah minggu. Jadi kami ada ambil dari kas dan itu kami tutup kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada 20 juta yang sudah terpakai. Kami punya program ada tersisa, yaitu program Natal. Jadi 5 juta yang ada ini akan kami serahkan kepada pengurus yang akan terpilih untuk melanjutkan program Natal. Jadi dana dari pemerintah Manokwari Selatan kami gunakan semaksimal mungkin untuk bisa menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan dan bagi Manokwari Selatan. Demikian laporan dari panitia, dan atas kerjasama Bapak Ibu untuk semua kegiatan yang berlangsung, bukan 1-2 orang tapi banyak orang, banyak tangan hamba-hamba Tuhan yang turut terlibat untuk menopang dan mendukung sehingga semua boleh berlangsung. Sebagai panitia, ketua panitia, kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, karena kerjasama itu yang membuat semua pelayanan boleh berhasil. Dan demikianlah laporan dari panitia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selanjutnya sambutan Ketua Umum DPD API Papua Barat. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan sambutan saya sebagai Ketua DPD Asosiasi Pendeta Indonesia Papua Barat. Yang terhormat Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Manokwari Selatan,
yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus DPC API Kabupaten Manokwari Selatan, yang saya hormati pengurus DPD API Papua Barat yang mendampingi saya hadir dalam sidang yang mulia ini, yang saya kasihi para hamba Tuhan dan dari berbagai denominasi gereja serta para undangan yang hadir dalam ibadah konferensi cabang Asosiasi Pendeta Desa Kabupaten Manokwari Selatan, yang saya hormati dan yang saya kasihi pimpinan dan struktural manajemen Jemaat Getsemani Orang Sekali yang telah menyediakan fasilitas gedung dan semua yang ada untuk mensukseskan konferensi cabang Asosiasi Pendeta Desa Kabupaten Manokwari Selatan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, karena hanya oleh kasih dan anugerahnya kita semua dapat berkumpul dalam suasana penuh persaudaraan dan kasih Kristus mengikuti konferensi cabang API Kabupaten Manokwari Selatan. Hadirin yang saya kasihi, konferensi ini adalah momentum penting bagi kita semua, bukan hanya untuk memilih dan menetapkan ketua serta pengurus API di tingkat kabupaten, tetapi juga meneguhkan kembali panggilan pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipersatukan dalam wadah Asosiasi Pendeta Indonesia. Sebagaimana kita pahami bersama, API hadir sebagai wadah kebersamaan para pendeta lintas denominasi dengan tujuan untuk memperkuat kesatuan, meningkatkan kapasitas pelayanan, serta menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam membangun bangsa, khususnya di tanah Papua. Visi API adalah menjadi wadah pemersatu hamba-hamba Tuhan yang berintegritas, berkarakter Kristus, dan berdampak bagi gereja, masyarakat, serta bangsa. Sedangkan visi dari API adalah mempererat persekutuan, persaudaraan, dan kerjasama antar pendeta dari berbagai denominasi gereja, meningkatkan kualitas pelayanan hamba Tuhan melalui pembinaan, pelatihan, dan pendidikan berkelanjutan, menjadi suara kenabian yang menyuarakan kebenaran, keadilan, dan perdamaian di tengah masyarakat, menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan daerah, terutama pada aspek moral, spiritual, dan sosial kemasyarakatan, mewujudkan pelayanan yang berdampak nyata bagi keluarga, gereja, masyarakat luas. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui konferensi ini marilah kita memilih pemimpin cabang API Kabupaten Manokwari Selatan yang takut akan Tuhan, memiliki integritas, serta mampu membawa organisasi ini maju dan relevan bagi zaman. Kita percaya bahwa kepemimpinan yang dilandasi kasih Kristus akan membawa API semakin kokoh, menjadi berkat bagi gereja-gereja, dan menjadi mitra yang mendukung pembangunan di daerah ini. Akhirnya saya mengajak kita semua untuk tetap menjaga persatuan, memperkuat solidaritas dan terus melayani dengan hati yang tulus, karena pelayan kita adalah bagian dari panggilan Allah yang mulia. Demikian sambutan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selanjutnya, sambutan dari Bupati Kabupaten Manokwari Selatan. Sekaligus membuka konferensi Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan. Shalom. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang pada saat ini tidak bisa mengikuti kegiatan karena beliau sedang dalam tugas yang lain, sehingga kami diperintahkan untuk mengikuti kegiatan di hari ini. Sekali lagi shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Manokwari Selatan, yang saya hormati Ketua DPC Cabang, Ketua DPD Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus DPC Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan, yang saya hormati Kepala Kampung Sidomulyo, yang saya hormati seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini beserta tamu undangan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan penyertaannya kita semua dapat berkumpul dalam ibadah pembukaan konferensi cabang pemilihan ketua DPC API Manokwari Selatan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, saya menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya konferensi cabang ini. Momentum ini bukan sekedar pergantian kepemimpinan organisasi, tetapi lebih dari itu merupakan wujud kebersamaan para hamba Tuhan dalam merumuskan pelayanan yang semakin relevan dengan kebutuhan jemaat, masyarakat, dan daerah. Saya percaya API memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kehidupan iman umat, membangun kerukunan antar gereja, serta memperkuat persatuan antar umat beragama di Kabupaten Manokwari Selatan. Peran ini selaras dengan visi pemerintah daerah terwujudnya Manokwari Selatan yang harmonis, beradab, adil, mandiri, dan sejahtera. Adapun misi yang relevan dengan kegiatan hari ini adalah mewujudkan masyarakat Manokwari Selatan yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya, dan keamanan. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing termasuk dalam aspek iman dan moral. Hadirin yang saya kasihi, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran DPC API Manokwari Selatan atas kerja keras dan dedikasinya dalam mempersiapkan konferensi ini. Harapan kita bersama kiranya konferensi ini dapat melahirkan kepemimpinan baru yang visioner, rendah hati, dan penuh komitmen dalam melayani Tuhan dan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus bersinergi dengan para hamba Tuhan dalam membangun Manokwari Selatan yang harmonis, damai, dan diberkati Tuhan. Hadirin yang terhormat, kami saat ini juga perlu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada API Cabang Manokwari Selatan, di mana telah memberikan pelayanan kepada pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan pada setiap hari Jumat. Itu ada ibadah usbu bersama setelah apel gabungan dilakukan untuk seluruh ASN, tenaga honorer, P3K yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, dengan memohon berkat Tuhan, secara resmi kami membuka ibadah pembukaan konferensi cabang DPC API Manokwari Selatan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Orang Sembari 1 Oktober tahun 2025, Bupati Manokwari Selatan, Bernard Magacan, STP. Demikian. Izin saya undang DPD API Papua Barat, DPC API Manokwari Selatan untuk bersama-sama dengan Pemda Kabupaten Manokwari Selatan
membuka secara resmi kegiatan Konferjab DPC Asosiasi Pendeta Indonesia Manokwari Selatan dengan pemukulan ramai. Di atas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan memukul tambur ini sebanyak 3 kali. Ya, sama-sama Pak. Sekali lagi kami ulangi, atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, hari ini Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025 dengan resmi kegiatan konferensi API Cabang Manokwari Selatan dibuka dengan resmi. Masih tetap di tempat untuk DPD dengan perwakilan PPK Kabupaten Manokwari Selatan. Lanjut dengan penyematan tanda peserta. Saya undang dengan hormat Pendeta Alfius Waklomi dan Pendeta Jen Gigir untuk mengambil tempat di depan. Dipersilakan di depan. Di atas, Bro. Di atas. Yang akan menyerahkan dari Pemda dan DPD API Papua Barat. Dari DPD 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Silakan mau Pak. Dipersilakan kembali. Hadirin dipersilakan berdiri. Menyanyikan lagu Himne Tanah Papua. Tangan kanan di sebelah. Tanah Papua
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dengan berakhirnya lagu himne Tanah Papua, maka berakhir pula kegiatan resepsi pembukaan konferensi DPC Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan. Selanjutnya kita masuk dalam foto bersama. Foto pertama kami persilakan perwakilan dari Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, DPD API Papua Barat bersama DPC Kabupaten Manokwari Selatan untuk mengambil posisi di depan untuk kita foto bersama. Pak Kepala Kampung Kapolres, silakan mengambil tempat di depan untuk foto bersama. Dari TNI perwakilan, silakan. Ya, untuk sementara foto tahap pertama mulai. Izin pimpinan berhitung 1, 2, 3 ganti gaya, siap melayani. 1, 2, 3. Ya, dari DPD tetap, DPC tetap, ganti dari pengurus DPC silakan. Pengurus DPC Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan silakan maju ke depan. BKG Kabupaten Manokwari Selatan silakan bersama-sama. Yang pengurus, ya pengurus maju. Nah setelah itu gabung dengan anggota. Yang tidak cukup di belakang. Dari BKG supaya lebih lengkap termasuk anggota supaya satu kali foto. Ya silakan maju semua anggota. Silakan gabung anggota. Baju batik juga maju. Baju batik, baju semua maju. Maju semua. Ya. Sudah semua. Besok berikut. Kembali perempuan di depan. Ya, yang perempuan di depan, yang laki-laki di belakang. Foto di depan. Paling diri. Iya nanti. Orang pakai jadi fotografer semuanya dari maju. Siap. Posisi formal aja. Izin pimpinan, kamera foto. Berhitung 1, 2, 3. Kayaknya belum pas, kurang senyum semua. Pulang. Itu senyum ya. 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya melayani kan bebas. Melayani. 1, 2, 3. 3. Gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Ya. DPD. Silakan.
Ya, kayaknya sebelum DPD khusus dulu. BKG, DPC sama DPD. Setelah itu gabung dengan DPD. Sabar ya. Mari gabung. Ya, gabung sudah gabung. DPD gabung. Ini foto lengkap ya. Pemda, DPC, BKG, FKUB. Pas. Izin pimpinan berhitung 1, 2, 3. Yang 3 ya. 1, 2, 3. Yang 3 ya, bebas. Begini kah, begini kah, ya sudah. Ya, silakan. 1, 2, 3. Ya, yang sepakat itu perbaikan. Siap. Ya, selanjutnya kita mulai acara selanjutnya yaitu Bapak Ibu yang tadi masuk sudah ambil snack ya? Kalau belum ambil snack, waktunya sekarang kita istirahat. Istirahat 30 menit saja. Silakan Bapak Ibu semua dipersilakan untuk istirahat. Mau ada teh. Ya, untuk panitia di depan itu kita setting ruangan. Baik, kita masuk dalam kegiatan ini. Ini saya persilakan. Iya, shalom. Yang saya kasih adalah Tuhan Yesus Kristus, DPD Aksi Papua Barat. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan konferensi cabang asosiasi ini dari persiapan teman-teman sekalian yang sebelum kita masuk dalam acara konferensi, kami badan pengurus bersama dengan anggota kami minta kepada DPD Papua Barat untuk tolong menjelaskan tentang pemilikan memakai probatur supaya ini semua bisa dengar tata cara pemilikan ya, untuk probatur supaya nanti di dalam keputusan untuk tata tertib itu jelas. Kenapa? Karena ketika kami ada dalam kegiatan seminar Pak Ketua, itu pemilihan ada 2. Ada sistem formal dan langsung. Yang jadi pertanyaan kami, kenapa langsung tidak ada di tata tertib, tapi formaturnya ada? Itu nanti tolong dijelaskan Pak ya, supaya di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena begini Pak, semua yang hadir ini semua punya hak untuk dipilih dan memilih. Ya. Sebab kemarin menurut sekretaris bahwa formatur itu hanya mengambil bagian ketika dari peserta ini
dari bakal calon menjadi calon itu diberikan pembinaan. Tapi malamnya berubah bahwa seluruh keputusan itu ada di Kormatu. Ini kita perlu dijelaskan dengan baik supaya ketika kita mengambil sebuah keputusan sebentar dalam tertentu itu bisa kita lakukan. Ya. Dan mohon maaf untuk DPD bahwa keputusan tertinggi ada pada forum yang ada dalam pemecah. Itu minta maaf. Kami semua pimpinan gereja, kami tahu itu aturan. Keputusan tertinggi ada di dalam forum pemecah ini. Terima kasih. Kami minta penjelasan supaya dengan demikian nanti sebentar kita terus. Shalom. Mohon perhatian serta atau pencap sebelum kami menjawab pertanyaan dari Sekretaris Cabang Asosiasi Pendeta Indonesia. Apakah ini waktunya untuk kami jawab atau Bapak-bapak harus mempersilahkan kami untuk harus naik dengan pimpinan supaya memang kapasitas tidak di atas itu bisa dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang adalah bagian dari Asosiasi Pendeta Indonesia Dewan Pimpinan Cabang. Terima kasih. Ya, kami persilakan, minta maaf, kami persilakan ke Bapak Doron naik. Karena kami berpikir bahwa nanti ketika sudah ada di atas, kita sudah mulai dengan tata cara pemilih. Jadi kita butuh itu untuk bisa menjawab itu kepada kita. Ya, terima kasih Pak Ketua, silakan. Seperti kami persilakan untuk di atas untuk disampaikan. Oke, terima kasih Pak. Baik, peserta konferensi Asosiasi Pendeta Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Manokwari Selatan. Saya sebelum menjawab, kami sebelum menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, kami ingin bertanya dulu, karena ketika kami melihat waktu di sini dalam sudah pukul 12, ini adalah jam makan siang sampai jam 13.00 sesuai dengan susunan acara konferensi DPC Asosiasi Pendeta Indonesia. Nah, apakah kita mau makan dulu ataukah kami menjawab dan kami membuka sidang pleno pertama? Karena ini bukan jam masuk dalam pleno, tetapi ini jam makan siang
Silakan. Tidak, ini sesuai dengan jadwal. Ini sesuai, jadi kita tidak keluar dari jadwal. Ini Pak, minta maaf. Memang kami tahu ini adalah waktu makan siang, tapi makanannya belum ada. Kami hanya butuh penjelasan. Nah, setelah itu makan siang baru kita mulai dengan ya, mari berdasar. Kami hanya butuh penjelasan dari kami. Baik. Untuk peserta sidang, apakah kami perlu jelaskan atau gimana? Karena ini baru dari sekretaris. Silakan. Oke, kita semua setuju untuk menjelaskan ya. Berarti waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ketua DPD dan Wakil Ketua dua bidang organisasi untuk menjelaskan tentang tata cara pemilihan. Iya, terima kasih Pak Sekretaris. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, para hambanya yang berkegiatan. Terima kasih dengan izinkan kita kembali bertemu dalam rangka menyatukan visi-misi kita untuk mengemban amanat agung kita Yesus Kristus kepada kita bersama. Iya, sebenarnya mekanisme persidangan kita harusnya dibuka dengan pleno-pleno dan sebagainya, dan nanti setelah itu baru akan menjawab. Tapi karena ini pertanyaan awal, maka tidak apa-apa supaya jangan menjadi beban bagi Bapak Ibu. Karena yang melakukan sosialisasi juga waktu itu adalah saya sebagai Wakil Ketua 2 DPD Asosiasi Pendeta Indonesia di Papua Barat. Waktu itu memang saya sampaikan bahwa ada dua opsi. Tapi saya juga tetap mengatakan bahwa kami tetap akan koordinasi dengan DPP. Ya, DPP itu artinya Dewan Pimpinan Pusat yang ada di Jakarta. Jadi opsi pertama adalah pemilihan bersama langsung, opsi kedua lewat tim formatur. Dari pusat mengatakan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita itu adalah harus lewat formatur. Kami juga dulu waktu di DPD kita bertengkar lama. Berapa kali kita konferensi jarak jauh dengan mereka. Karena ya tadi seperti Pak Sekretaris DPC bilang, masing-masing kita punya aturan organisasi dan berbeda-beda. Nah karena itu aturan organisasinya API mengatakan bahwa sistem pemilihan kepengurusan lewat formatur. Nanti kita tentukan dalam persidangan kita pada saat akan masuk dalam pemilihan, maka kita yang akan menentukan siapa-siapa yang kita tunjuk untuk menjadi tim formatur itu. Iya. Karena nanti kalau kita paksakan harus pemilihan langsung, takutnya dari sana Jakarta tidak mengizinkan kita dan tidak menganggap bahwa DPC kita dalam tanda petik tidak sah. Karena proses yang kita lalui bersama tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Saya pahami Bapak Ibu bahwa di setiap denominasi kita tidak ada model begini. Yang ada adalah masing-masing utusan memilih dengan calon yang ada. Tapi kalau Bapak Ibu pernah mengikuti sidang raya persekutuan gereja-gereja di Indonesia, sistem ini yang terjadi. Tahun lalu kalau tidak salah 2024 saya berdiri ya. 2024 saya ikut sidang raya gereja persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Di akhir itu setelah semua laporan pertanggungjawaban selesai diterima dan kita masuk dalam komisi. Ada sekian banyak komisi yang dibentuk.
salah satu komisi adalah komisi nominasi atau komisi formatur. Jadi saya waktu itu masuk di komisi dokumen keesaan gereja, LDKG, 5 dokumen keesaan gereja. Kami belum menyepakati saja tata tertib di komisi LDKG itu, kita sudah dapat informasi dari nominasi ketua umum PGI adalah ini. Jadi masing-masing berjalan. Nah makanya ada juga memang istilahnya ada negatifnya. Di penutupan sedikit sekali orang yang memilih dalam pemilihan ketua PGI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia hanya ketua sinode. Sekarang karena anggota PGI sudah 107 denominasi, makanya 107 mereka yang berdiskusi dalam nominasi itu, dan keluarlah struktur kepengurusan PGI. Jadi kita tidak pernah bahas di umum, ya waktu disampaikan komisi A, komisi B, komisi C, komisi nominasi juga menyampaikan inilah pengurus PGI. Jadi makanya saya mulai mencocok-cocokkan, berarti mungkin cara pemilihan pimpinan ARAS nasional memang seperti itu. Jadi saya dari GPI utusan kami 15 orang, kita semua utusan, tapi kita tidak pernah mencalonkan, kita tidak pernah bilang yang ini yang kami mau pilih. Dalam rapat nominasi yang dihadiri oleh semua ketua sinode, mereka mengatakan dari sana, beredar di WA peserta sidang sinode sudah terbentuk. Komisi yang paling cepat selesai adalah komisi pemilihan. Sudah sampai di wakil-wakil, karena wakil-wakil itu kan tidak semua dipilih, hanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Wakil itu adalah perwakilan. Ada perwakilan perempuan, ada perwakilan daerah, ada perwakilan beberapa sinode dan sebagainya. Nah karena itulah saya mengatakan bahwa mungkin di atas nasional cara pemilihan seperti itulah yang terjadi. Nah karena itu sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, dan sesuai dengan petunjuk Dewan Pimpinan Pusat Pengurus API, maka kita harus pakai formatur. Saya percaya Bapak Ibu, jangan karena sistem pemilihan ini kita terpecah belah. Jangan karena mungkin bukan jagoan kita yang terpilih, maka kita mulai mundur. Ingatlah bahwa tanggung jawab bersama dari Tuhan untuk kita bersama. Begitu toh Bapak Ibu. Jadi siapapun yang terpilih nantinya, dan nanti sebelum pemilihan formatur pasti juga akan berdoa, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk kami pilih yang tepat, yang akan merealisasikan rancangan dan rencana-Mu. Iya, begitu toh? Ya, jadi kita sudah sepakat bahwa kita pakai formatur supaya apa yang kita lakukan hari ini diterima dan dianggap sah oleh pimpinan pusat kita. Sekali lagi, saya termasuk salah satu yang paling karena memang bagi saya belum pernah saya dapatkan model begitu. Sampai saya tawar-menawar, kalau boleh hanya yang memilih, kalau boleh yang penting kan, tapi mereka bilang tidak. Aturan kita hanya untuk DPD hanya 5 sampai 7, DPD 3 sampai 5. Ya, DPC. Nah, karena itu mari kita tunduk dan nanti kita berdoa dan bagaimana caranya supaya kita pilih formatur. Iya, kita pilih formatur yang akan mewakili kita, sehingga nanti mereka akan rapat mungkin di ruang mana. Ya, mungkin kita bahas apakah program kerja atau apakah yang lainnya, mereka rapat di sana dan mereka datang menyampaikan inilah pengurus yang mereka pilih. Karena ada banyak pengurus Bapak Ibu, wakil-wakil ketua itu kita diizinkan untuk mengisi sesuai kebutuhan. Bisa lewat perwakilan,
oh ini karena daerah Manokwari Selatan di sana, daerah Manokwari Selatan di sini. Bisa juga karena pertimbangan-pertimbangan lain dan sebagainya. Jadi sekali lagi kami dari DPD, secara khusus saya sebagai ketua bidang organisasi, jangan karena mekanisme cara pemilihan maka kita mulai oh ini karena begini, ini kan kita hindari. Kita tunjukkan, apalagi kita ini asosiasi pendeta. Ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun menjadi pendeta, maka kualitas integritas kita tidak lagi harus diragukan. Dan tidak mungkin kita akan dipengaruhi oleh siapapun. Karena kita tahu bahwa integritas kita berasal dari atas. Begitu toh? Ada pepatah yang saya mengatakan, kata-kata bijak mengatakan begini: karisma, kemampuan kita bisa kita mengantarkan ke puncak gunung, tapi integritas itulah yang membuat kita berlama-lama di atas puncak gunung. Artinya ketika nanti siapapun yang dipilih tanpa integritas, maka akan kita tahu adalah perjalanan itu dia akan goyang, pasti goyang. Tapi kalau dengan integritas, maka akan berjalan mulus, semua dapat menerima, semua arahan bisa kita kerjakan bersama-sama, dan itulah api. Ya, tadi kita sudah melihat di sini, kita tidak mempersoalkan doktrin, kita tidak mempersoalkan dogma, kita tidak mempersoalkan liturgi cara beribadah. Tetapi panggilan kita sebagai hamba Tuhan adalah bagaimana menghadirkan damai shalom Allah dalam pelayanan bersama di berbeda-beda tempat di mana Tuhan hadirkan kita. Begitu toh? Ada yang di gereja-gereja lokal, aras PGI, PGPI, ada yang di Injili, ada yang di karismatik. Kita tempatkan Tuhan untuk menyatakan shalom Allah. Semua sama. Jadi kalau Tuhan izinkan dari denominasi ini yang terpilih, kita dukung, kita terima, itulah perbedaan. Karena itulah kebinekaan. Ya. Dan karena itu kita nanti pulang dengan damai, kita pulang dengan sejahtera, tidak diliputi dengan pikiran kita harus sebenarnya kita berharap begini, yang ini, yang itu adalah kehendak Tuhan. Begitu toh Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Mungkin masih ada dari Pak Ketua untuk menjelaskan. Jam di tangan saya itu menunjukkan waktu jam 12.25, sedangkan sidang pleno Sabtu jam 13.14.30 sampai jam 14.30. Saya mau tanya ke semua, Lord, apakah kita melanjutkan atau kita skorsing sidang? Kita melanjutkan beberapa menit ke depan karena makanan sudah ada. Bapak bertiga menetapkan pimpinan sidang, dan setelah mereka skor sidang, karena di acara yang ada di sini itu Bapak bertiga buka sidang, kemudian memilih pemimpin sidang. Jadi melanjutkan dengan memilih pimpinan sidang, lalu nanti mereka terima palu, mereka skor sudah makan karena makanan sudah ada, baru kita melanjutkan. Makanya itu saya tanya sebelum kita lanjut, kita mau lanjut atau kita skor dulu? Lanjut. Oke, baik. Kita akan lanjut untuk penetapan pimpinan sidang. Dalam penetapan pimpinan sidang ini ada 3 orang yang terdiri dari 1 utusan DPD, 2 utusan dari DPC, plus 1 notulen. Jadi kita akan masuk untuk penetapan
meja. Ya, tidak. Ini sesuai jadwal tidak seperti itu. Kita berjalan sesuai dengan jadwal, gitu ya. Jadi mohon, makanya saya tanya dulu untuk sekretariat. Susunan acara ini sudah didapat semua belum? Sudah disetting. Maksudnya kita bukan butuh sharing grup, sehingga tadi ditanyakan. Jadi Kita membutuhkan. Jadi begini, nah, sudah kita putuskan bukan sidang itu kita masuk ke dalam pembacaan tadi. Tapi persidangan seperti apa? Sesudah kita bacakan itu, baru semua sudah oke, semua pleno 1, pleno 2, 3 sudah oke, baru kita kemudian kita menyerahkan kepada ketua untuk membuat laporan pertanggungjawabannya. Gitu. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembentukan dulu, penetapan pimpinan sidang dulu. Ya. Mereka berdiri sidang untuk pimpinan sidang untuk kemudian apa mereka yang mengatur ini. Maksud saya begini, sesuai dengan maksud saya, tolong dibagikan dulu supaya jangan ada lagi menanyakan hal-hal yang tidak ada di dalam jadwal, tidak sesuai jadwal. Seperti itu Pak Ketua. Jadi saya harap supaya susunan acara konverjam ini tolong dibagikan, dan juga tolong dibagikan yang lainnya tatipnya, supaya nanti ketika pemilihan pimpinan sidang selesai jangan ada yang bertanya lagi. Terima kasih. Ya, jadi Siap. kita bisa ikuti ada di slide. Oh, di slide-nya. Ya. Itu lagi yang mata kapal ini. Yang besar. Baik, kita akan masuk dalam penetapan pimpinan sidang. Maka saya memberikan waktu kepada ketua untuk masuk dalam penetapan sidang. 2 dari DPC dan 1 dari DPD. Baik, sebelum kita menunjuk, ini saya kasih masukan saja. Kalau yang 2 dari DPC itu, kalau 1 itu dari yang DPC yang penuh DPC yang divisioner itu 1 orang. Kemudian Bapak Saudara sebagai anggota aktif itu menunjuk 1. Begitu supaya adil kan? Kalau kami BPD pun sudah ada, tinggal dari DPC saja itu. Jadi mungkin dari Ibu Ketua bisa menunjuk siapa. Terus dari anggota-anggota semua sehat sepakat siapa yang diutus ini yang masuk dalam anggota sidang atau pimpinan sidang. Oke? Siap. Mungkin dari Ibu Ketua dulu supaya cepat ya. Dengan Bapak Pendeta Yofi Hasaneke sebagai wakil ketua APD. Bagaimana? Semua sepakat? Coba angkat tangan supaya dihitung. Yang setuju? Ya, 100%. Betul ya? Oke. Dari kami DPD Pak Pendeta Luden dan organisasi. Oke. Betulan silakan ditunjuk 1 orang. Betulan. Oke, Bapak Pendeta Jadi. Bapak Pendeta Jadi tadi mau Buka. Betulan sudah ya? Oke. Berikan tepuk tangan dulu. Maka pada kesempatan ini mohon kepada nama-nama untuk maju ke depan supaya kami menyerahkan palu sidang sebagai simbolis untuk memimpin sidang di siang hari ini.
Silakan. Terima kasih ya, Ibu. Atas nama peserta konferensi cabang Kabupaten Manokwari, Asosiasi Pendidikan Indonesia, atas nama peserta konferensi cabang Kabupaten Manokwari Selatan, Asosiasi Pendidikan Indonesia, kami menerima palu pimpinan untuk selanjutnya dalam pertolongan dan kasih Allah Tritunggal. Kami akan melanjutkan acara konferensi cabang API Manokwari Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih pimpinan konferensi cabang sementara yang sudah memberikan tanggung jawab kepada kami selaku pimpinan konferensi tetap konferensi cabang Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan yang berlangsung pada hari ini tanggal 1 Oktober tahun 2025 di Kompleks Gedung Gereja GKI Getsemani Sido Mulia dalam kebersamaan kita. Nah, karena itu saya akan saya belum dapat nama lengkapnya Bapak Berdua. Ya, minta maaf Bapak Ibu, kami pimpinan sidang terpilih, saya Pendeta Milan Terluden SPH, di sebelah kanan saya Bapak Pendeta Charles Mahmud SPH, dan sebelah kiri saya Bapak Pendeta Yopi Basaneke SPH. Saya kenal dulu Bapak Yopi saja. Ya. Jadi kami bertiga akan secara bergantian untuk memandu Bapak Ibu, dan mekanisme kita akan berjalan sesuai dengan tertib dan kebersamaan kita nantinya. Nah, karena itu saya akan mempersilakan Bapak Pendeta Yopi untuk memandu membacakan peserta, karena ini di jadwal acara kita pengesahan peserta konferensi. Saya
persilakan Bapak Yopi untuk membacakan seluruh peserta. Setelah itu kita tawarkan menjadi peserta konferensi cabang Manokwari. Silakan pada Bapak. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan nama-nama anggota yang mengikuti persidangan. Nomor 1, Bapak Pendeta Dorus Katio, asal dari gereja GBI. Nomor 2, Pendeta Felix Robert, asal gereja dari GSCA. Nomor 3, Pendeta Maria Gloria, asal gereja dari GSCA. Nomor 4, Pendeta Yakobus Amin, asal gereja dari GBI. Nomor 5, Pendeta Jerry Lolowan, asal gereja dari GKMI. Nomor 6, Pendeta Beni Rifu, asal gereja dari GPDI. Nomor 7, Pendeta Yosias Rupiak, asal gereja dari GKPMI. Nomor 8, Pendeta Charlotta Rano, asal gereja dari GKPMI. Nomor 9, Pendeta Sony Konsiba, asal gereja dari GPKAI. Nomor 10, Pendeta A. Yesusa MTH, asal gereja dari GKI. Nomor 11, Pendeta LC Kirihio, asal gereja dari GSCA. Nomor 12, Pendeta Demas Kirihio, asal gereja dari GSCA. Nomor 13, Pendeta FB Pati, asal gereja dari GKI. 14, Ibu Sari Astuti, asal gereja dari GPKI. Nomor 15, Pendeta Andriani, asal gereja dari GKMI. Nomor 16, Pendeta asal gereja dari GKMI. 17, Pendeta Amince Tumpia, asal gereja dari GPDI. Nomor 18, Pendeta Yopi Paseneke, asal gereja dari GPKI. Nomor 19, Pendeta Silina Manggapro, betul kan? Asal gereja dari GPI. Pendeta Albert Indoe, asal gereja dari GPKI. Ini dulu Pak. Kalau sebut orang bisa menjawab. Saya ada Baik, terima kasih. Karena tadi saya berpikir karena sudah daftar nama pasti ada. Yang ke-21, Pendeta Alfias. ada. Alfius. Ada. Maaf, ini saya tidak pakai kacamata jadi tulisan. Ya. Maaf Bapak, asal gereja dari GPDI. GPDP, maaf. Nomor 23, nomor 22, Ani Soklera, asal gereja dari DKI. Ada?
Pendeta Glenn Munte. Ada ya? Dari gereja Gestia. Glenn? Yang hadir. Pendeta Jane C. Gigir. Ada. Asal gereja dari Gestia. Pendeta Naomi. Ya. Asal gereja dari Gestia. Oh iya. Yang ke-27, 26, Pendeta Martola Kondo. Ada. Asal gereja dari GBI. 28, Bapak Markus Budi. Ada. Asal gereja dari GPDP. 28, Mudasir. Ada kan? Mudasir. Ini cuma tulis Mudasir. Ada. 9 pendeta murid Mandacan. Ada. Asal gereja dari GPKI. 30 pendeta Peter Haribaba. Ada. Asal gereja dari GP. 31 pendeta Robert Ayusi. Ada ya, dari GBT, dari asal gereja dari GBT. 32 pendeta John Christian, asal gereja dari GBI. 23 Magdalena Sayori STH, asal gereja dari GKI. 34 Bapak Pendeta Philip Samuri dari BPD Wakil 1. Bapak Pendeta Aspen. Ini dari BPD, Bapak Bali Bendahara BPD ya. Ada ya. Bapak Pendeta Elmuden, Ketua 2 DPD Provinsi Papua Barat. Ada. 37 Niko Arwal, Bapak Sekretaris 2. Nomor 38 Bapak Pendeta Samuel, ada dari asal gereja dari BPDI. Bapak Pendeta Triker, ada Bapak Sekretaris dari BPD. Nomor 40 Bapak Yarson Inaka, ada. 41 Bapak Ibnu Hendrik Barangsano, ada ya, dari gereja GPDP. 42 Reski R. Liarmaran, ada kan? Anggota keamanan. Oh. 43 Carlos Mofung, Mio M. Karwai, asal gereja dari PDP Minden 1. 45 Charles, Bapak Charles Mahmud, asal gereja dari GKO. 46 Bapak Pendeta Kristianto, ada ya, Pak Kristanto, asal gereja dari GPDI. 47 Pendeta
Yus Serbumes, asal gereja dari BIP. Dan yang terakhir, betul, Bapak Pendeta Risiko, Bapak Pendeta Risiko. Jadi tulisannya tulisan dokter semua. Asal gereja dari GBI 52, Pendeta Oke, demikian nama-nama anggota yang masih ada beberapa teman-teman kita. Kami dari DPD wakil ketua 3 belum masuk, Bapak Pendeta Nulis Bahabo, ya, Bapak Pendeta Indiri, Di belakang ada Maropen. masih ada 4. Bapak Hendrik Rumwaropen. Jadi artinya Bapak Ibu, nama-nama yang sudah disampaikan tadi, apakah kita terima menjadi peserta konferensi cabang API Manokwari Selatan? Terima. Terima kasih. Sambil diisi lanjutannya, kita akan lanjut dengan pembahasan tata tertib konferensi cabang API Manokwari Selatan yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Charles Mahmud.